Mengalami kesulitan nggak menelusuri literatur itu? Tentang konsep dan teori, saya masih sedikit bingung Pak. Oke ya, akan kita bahas hari ini ya, malam ini. Oke. Baik Pak, siap Pak, siap Pak. Oke, good. Nah, baik. Saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sengaja saya agendakan secara khusus untuk menindaklanjuti atau menjelaskan lebih lanjut video yang telah saya unggah sebelumnya ya, dan mudah-mudahan sudah ditonton ya, dan mungkin menontonnya mohon jangan di skip atau dilompat ya, karena itu saling berkait satu sama lain sehingga nontonnya harus tuntas ya. Jadi di video yang kemarin memang pasti menyimpan banyak hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Misalnya begini, saya menyebut ada konsep, ada teori, ya. Sebenarnya apa sih Pak konsep itu? Apa sih teori itu ya? Jadi sehingga nanti bisa membedakan masing-masing ya, sehingga juga tidak salah untuk nanti dalam penelusuran literatur ya. Misalnya salah satu contohnya ini yang ditulis oleh email Nur Fitria misalnya ya, email Nur Fitria itu dia rumusan masalahnya adalah begini. Jadi pernyataan masalahnya, email itu menulis begini. Penyebab kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa di MTS Al-Hidayah belum ditemukan. Jadi masalah yang diangkat oleh email Fitria itu adalah penyebab kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa di MTS Al-Hidayah belum ditemukan. Lalu dia mengajukan pertanyaan penelitiannya begini. Apakah kurangnya kemampuan komunikasi matematis menjadi penyebab utama siswa tidak mampu mengaplikasikan materi pada masalah yang lebih kompleks? Nah, oke, sudah terbayang ya tadi ya, apa masalahnya, apa pertanyaan penelitiannya. Nah, kalau narasinya begitu, itu tadi ada konsep tentang apa saja itu. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa itu menjadi penyebab utama dia tidak mampu mengaplikasikan materi pada masalah yang lebih kompleks. Nah, berarti di situ ada konsep apa saja. Jadi mudahnya itu di situ ada variabel apa saja itu. Jadi dalam contoh ini dia menyebut ada istilah atau konsep tentang kemampuan komunikasi matematis ya. Lalu dia juga menyebut ada istilah apa? Kemampuan mengaplikasikan materi pada masalah yang lebih kompleks. Kemampuan dalam menerapkan maksudnya ya. Nah, jadi yang diangkat oleh email itu berarti bicara tentang kemampuan komunikasi matematis. Yang kedua adalah bicara tentang kemampuan aplikasi atau menerapkan konsep-konsep tadi itu dalam masalah yang sangat kompleks ya. Jadi dia paling tidak memuat dua konsep itu ya, dua konsep itu. Perhatikan lagi misalnya ada sebuah skripsi berjudul misalnya ya, pengaruh bakat terhadap keberhasilan studi, misalnya begitu ya. Oke, kalau judulnya seperti itu, berarti memuat konsep tentang apa saja itu? Ada konsep tentang bakat, ada konsep tentang keberhasilan studi, betul nggak? Jadi yang paling utama itu memuat dua konsep itu, ya. Jadi mudahnya konsep itu adalah sebuah simbol yang memaknai sebuah fenomena ya. Berarti nanti dia harus mendefinisikan apa sih bakat itu. Dia juga harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keberhasilan studi ya. Jadi karena dia berbicara tentang dua hal itu ya. Dua konsep, yaitu konsep tentang bakat dan konsep tentang keberhasilan studi ya. Maka nanti dia
perlu menelusuri literatur, dari jurnal, dari buku. Apa sih bakat itu? Ya. Jadi bakat itu apa sih? Sehingga kemudian ada apa? Kalau dalam penerimaan mahasiswa baru itu ada yang disebut dengan tes bakat. Karena diprediksikan mereka yang punya bakat bagus, tinggi atau bakat tertentu, dia akan berhasil dalam studi tertentu. Kan begitu ya. Jadi karena dia bicara tentang konsep bakat, jadi ada konsep bakat yang akan dia bicarakan dalam penelitiannya, maka nanti dia harus membuat definisi tentang bakat. Bakat itu apa? Jadi maka perlu meninjau jurnal, buku, apa sih bakat itu ya. Sehingga nanti dari tinjauan itu peneliti kemudian membuat sebuah definisi ya. Jadi membangun sebuah definisi tentang bakat, definisi konseptual tentang bakat ya. Nah, peneliti juga perlu meninjau konsep tentang keberhasilan studi ya. Karena judulnya kan tadi itu ya. Jadi dia harus mendefinisikan apa sih keberhasilan studi itu. Ya. Bila mana seseorang dikatakan berhasil dalam studinya. Ya. Jadi maka kemudian perlu membaca literatur dari jurnal, buku dan seterusnya. Apa sih keberhasilan studi itu? Atau apa sih hasil belajar itu ya? Sehingga nanti dalam skripsinya dia jelas, dia mau meneliti tentang keberhasilan studi. Berarti definisinya diungkapkan secara jelas. Jadi membangun definisi tentang itu, baik tentang bakat, baik tentang keberhasilan studi, itu kita perlu meninjau atau mengacu pada literatur ya, literatur. Nah, jadi itu yang disebut dengan konsep ya. Jadi jelas ya. Jadi konsep itu bisa dipadankan dengan variabel ya. Jadi memuat tentang variabel apa sih? Ya. Tapi kalau sebenarnya konsep itu sendiri itu adalah sebuah simbol yang memaknai sebuah fenomena ya. Berarti dia bicara tentang fenomena bakat dan dia juga bicara tentang fenomena tentang hasil belajar ya. Contoh lagi mungkin ya, misalnya penelitiannya siapa ini? Dia menulis misalnya pertanyaan penelitiannya begini ya. Bagaimana perbandingan efektivitas model kooperatif dan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan problem solving siswa MTSN. Jadi nanti dia penelitiannya membandingkan ada dua kelompok begitu ya. Satu diajar menggunakan pendekatan model kooperatif, yang satunya diajar menggunakan pendekatan kontekstual. Lalu nanti diukur kemampuan problem solvingnya, dibandingkan mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, kalau seperti itu ceritanya, berarti ada konsep tentang apa saja? Ada konsep tentang apa saja? Kalau seperti itu ceritanya. Berarti yang pertama ada konsep tentang kemampuan problem solving. Betul nggak? Itu yang pertama. Jadi konsep tentang kemampuan problem solving. Yang nanti perlu dijelaskan apa sih kemampuan problem solving itu atau kemampuan pemecahan masalah itu ya. Lalu yang kedua konsep tentang model pembelajaran kooperatif. Betul nggak? Nanti harus dijelaskan apa sih model pembelajaran kooperatif itu. Nah begitu. Lalu yang ketiga ada konsep tentang model pembelajaran kontekstual. Ya. Jadi nanti dalam tinjauan literaturnya peneliti ini perlu membangun definisi tentang apa dari tiga hal itu ya. Jadi dia memuat paling tidak tiga konsep itu. Konsep tentang kemampuan problem solving. Ingat ya, menyebutnya harus clear. Jadi jangan hanya disebut konsep tentang kemampuan, karena yang dimaksud di sini adalah kemampuan problem solving, ya. Maka nyebutnya lengkap begitu, konsep tentang kemampuan problem solving. Yang kedua, konsep tentang model pembelajaran kooperatif, lengkap begitu ya. Yang ketiga, konsep tentang
model pembelajaran atau konsep tentang pembelajaran kontekstual. Nah, nanti membaca dari jurnal, dari buku. Menurut si A, pembelajaran kooperatif adalah bla 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 bla. Ya. Kemudian si B lebih lanjut menjelaskan karakteristik model pembelajaran kooperatif ditandai oleh bla 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 dan seterusnya, begitu ya. Jadi perlu meninjau literatur untuk membangun definisi konseptual tentang tadi itu, konsep-konsep yang dibicarakan itu. Nah, jelas ya? Halo? Nah, itu pengertian tentang konsep, ya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang teori, ya. Jadi apa bedanya konsep sama teori, ya? Ingat ya. Jadi kalau konsep itu bicara tentang satu hal, satu variabel, ya. Jadi kalau bicara konsep, konsep itu tentang satu hal, tentang satu variabel, ya. Kayak tadi itu hanya bicara tentang masing-masing, ya, yaitu bakat itu apa, ya. Hasil belajar itu apa. Nah, begitu ya. Nah, itu konsep. Tapi kalau sudah bicara teori, nah teori itu adalah berarti sudah bicara keterkaitan antar konsep, ya. Jadi teori itu adalah sebuah sistem proposisi, ya. Jadi mudahnya begini. Jadi kalau ada kata-kata digabung membangun sebuah kalimat, ya. Nah, beberapa kalimat bisa membangun sebuah paragraf. Nah, ini juga begitu. Ada konsep. Nah, beberapa konsep bisa digabungkan menjadi sebuah proposisi atau sebuah kalimat, ya. Nah, beberapa proposisi bisa membangun sebuah sistem proposisi. Nah, sistem proposisi itulah yang disebut dengan teori, ya. Jadi yang menjelaskan keterkaitan antar konsep itu. Contoh, ya. Ketika ceritanya kayak tadi itu. Tadi kan ada contoh penelitian yang judulnya pengaruh bakat terhadap keberhasilan studi. Saya kembali ke contoh yang tadi, ya. Berarti tadi kan sudah ada konsep tentang bakat, konsep tentang keberhasilan studi. Nah, setelah itu kita bicara atau menelusuri teori. Kalau tadi kan baru membuat definisi bakat itu apa, hasil belajar itu apa, kan gitu ya. Nah, sekarang berikutnya meninjau literatur untuk membangun teori. Jadi mencari teorinya. Jadi telusurilah teori-teori tentang bakat. Nah, gitu ya. Oh, ternyata sudah banyak banget teori-teori tentang bakat. Itu maksudnya adalah sudah banyak ternyata penjelasan-penjelasan tentang bakat. Berarti nanti pasti teori itu sudah menjelaskan keterkaitan antar konsep. Berarti kaitkan bakat dengan apa? Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, ya. Misalnya contoh. Misalnya lalu yang diaju adalah teori bakat yang dikemukakan oleh Gagne misalnya. Ya. Nanti bakat itu banyak banget teorinya, ya. Lalu kita menemukan salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Gagne. Bahwa menurut Gagne, jadi bakat itu bukan sesuatu yang dari lahir sampai dewasa bersifat tetap, tapi mengalami perkembangan. Jadi misalnya teori yang kita acu adalah itu, yaitu teori perkembangan yang dikemukakan oleh Gagne. Bahwa bakat itu ya berangkat dari sebuah modal yang itu bersifat pemberian yang lalu dipengaruhi oleh lingkungan. Yang lingkungan itu bisa bersifat mempercepat, bisa bersifat memperlambat bergantung bagaimana interaksinya. Kemudian bisa berkembang lebih baik atau sebaliknya berkembang meredup, ya, bergantung bagaimana lingkungannya, bergantung bagaimana usaha orang itu sendiri misalnya. Nah, apa yang saya katakan barusan itu kan banyak kalimat tadi itu, betul nggak? Itu kan banyak kalimat yang saya katakan tadi itu. Ada berapa kalimat tadi itu? Banyak banget, ya. Jadi yang itu sebenarnya menjelaskan satu konsep dengan konsep yang lain, ya.
Jadi bagaimana narasinya untuk menjelaskan bakat itu. Nah, itu yang disebut dengan teori ya. Jadi kalau teori itu sudah berbicara keterkaitan antar konsep. Berarti nanti tidak hanya satu kata atau tidak hanya satu istilah, tapi teori itu ya sebuah piranti, sebuah penjelasan bagaimana antar konsep itu berkaitan satu sama lain ya. Nah, nanti silakan mengacu atau mencari teori-teori yang bersesuaian atau cocok atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ya. Contoh lagi nih ya, contoh lagi. Kita nggak akan lama ya, ini sebentar lagi kita akhiri ya. Ini contoh lagi, ini supaya terbayang nanti teman-teman ya. Misalnya adalah penelitiannya berjudul begini misalnya. Tadi kan saya kembali ke tentang motivasi ya. Jadi misalnya pengaruh motivasi terhadap keberhasilan belajar. Misalnya begitu ya. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi. Misalnya begitu ya, prestasi. Nah, kalau seperti itu judulnya, maka di situ ada konsep apa saja? Yang pertama jelas konsep tentang motivasi belajar. Yang kedua konsep tentang prestasi. Betul nggak? Jadi paling tidak ada dua hal itu. Berarti nanti perlu meninjau literatur apa sih motivasi belajar itu. Apa sih prestasi itu. Nah begitu ya. Nah berikutnya meninjau teori. Berarti teori tentang apa itu? Berarti teori yang kira-kira bisa menjelaskan bagaimana kaitan antara konsep-konsep tadi itu. Yaitu konsep tentang motivasi dan juga prestasi itu. Bagaimana teori apa yang cocok, teori apa yang relevan ya untuk menjelaskan itu. Nah misalnya kita menemukan terkait hal itu ada banyak teori ternyata ya. Yaitu teori yang berkaitan dengan dorongan utama dalam kehidupan manusia. Misalnya, apa sih yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu? Ya, misalnya begitu ya. Apa sih yang mendorong seseorang itu dalam menjalani kehidupannya? Ya, ternyata misalnya kita lalu menjumpai ada teori yang dikemukakan oleh Frankel, teori yang dikemukakan oleh Freud, dan teori yang dikemukakan oleh Adler misalnya ya, misalnya begitu ya. Kata Frankel atau kata Freud dulu ya, Freud ya. Kata Freud itu dorongan utama kehidupan manusia itu adalah kesenangan. Jadi apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah karena kesenangan. Jadi kalau dia menganggap itu sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Misalnya begitu ya. Itu menurut Freud. Beda lagi teori yang dikemukakan oleh Adler misalnya. Seseorang itu akan terdorong melakukan sesuatu itu yang paling utama adalah karena kekuasaan atau karena keunggulan. Misalnya begitu ya. Itu kan berbeda. Yang tadi karena kesenangan, yang ini karena kekuasaan. Nah yang ketiga teorinya beda lagi yang dikemukakan oleh Frankel. Bahwa kata Frankel dia yang paling utama yang mendorong seseorang melakukan sesuatu itu adalah karena kebermaknaan. Jadi kalau dia menganggap bahwa sesuatu itu bermakna, maka dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu ya. Nah, nanti dari kita membaca beberapa teori itu, kita akan perlu memilih. Kita akan lebih cenderung untuk memilih teori yang mana yang akan kita gunakan dalam penelitian kita untuk menjelaskan konsep-konsep yang tadi itu. Nah, begitu ya. Bisa jadi kita juga menggunakan beberapa teori ya. Teori ya. Bisa jadi mungkin hanya satu teori. Jadi teori itu kita acu, kita refer, kita rujuk untuk membantu kita dalam menjelaskan atau dalam melihat bagaimana keterkaitan antar konsep-konsep itu menurut teorinya ya. Jadi sudah tahu bedanya antara konsep dengan teori ya, konsep dengan teori. Nah, lalu peninjauan literatur ini yang ketiga adalah juga dalam rangka untuk meninjau
hasil-hasil riset terdahulu ya, riset terdahulu. Jadi yang pertama tadi kan untuk membangun definisi konseptual atau melihat konsep-konsep. Yang ketiga untuk melihat teori-teori yang ada. Yang ketiga untuk menelusuri hasil-hasil riset terdahulu seperti apa. Ya, ternyata riset terdahulu itu memberi arah atau menunjukkan kemana. Ya, yang itu nanti bisa kita jadikan sebagai dasar acuan untuk membangun sebuah dugaan atau hipotesis penelitian ya. Kalau misalnya tadi itu ya, pengaruh bakat terhadap prestasi. Jauhlah bagaimana riset-riset terdahulu. Apa katanya? Apa temuannya? Misalnya, di beberapa negara menunjukkan bahwa siswa yang diprediksikan berbakat di awal masuk sekolahnya memang terbukti pada akhir studinya dia benar-benar berprestasi dengan baik. Tapi di beberapa negara yang lain ternyata tidak menunjukkan bla 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 bla. Nah, kalau ada dua buah hasil yang seperti itu ya, di tempat lain ada yang menunjukkan bahwa bakat itu memang cukup efektif untuk memprediksikan keberhasilan studi seseorang, di tempat yang lainnya ternyata itu tidak cukup efektif, maka kita terdorong untuk menelitinya lebih lanjut. Jadi berangkat dari dua hasil terdahulu itu, kemudian kita ingin meneliti apa menurut data yang terbaru atau di tempat yang berbeda sebenarnya mengarahkan kemana, ke efektif atau yang tidak efektif. Jadi kalau sebagian besar menunjukkan efektif, jadi berdasarkan temuan-temuan terdahulu itu, berarti kita akan nanti bisa membuat hipotesis penelitian. Oh, kalau begitu sepertinya bakat ini berpengaruh positif terhadap prestasi. Hipotesisnya. Nah, tapi nanti saya tidak akan bicara terlalu jauh tentang hipotesis penelitian, karena terkait itu nanti saya akan menyiapkan video berikutnya yang berjudul hipotesis penelitian ya. Jadi itu adalah bahasan yang lanjutannya. Jadi yang penting di tahapan ini kita sudah tahu apa itu konsep, apa itu teori ya. Lalu apa itu tinjauan riset terdahulu. Nah, saya sudah menyajikan contohnya itu di video yang kemarin ya. Jadi buatlah sebuah tabel. Jadi nanti membacanya harus dari publikasi yang kredibel ya. Urutannya yang pertama adalah dari jurnal internasional. Jadi gunakanlah kata kunci berbahasa Inggris ya. Nanti akan mendapatkan publikasi-publikasi internasional ya. Jadi nanti ketika membahas tentang bakat, maka ngetiknya di Google, di mesin pencarian, jangan menggunakan atau diketik bakat ya, tapi bakat itu apa bahasa Inggrisnya? Oh, ternyata dalam literatur bahasa Inggrisnya, bakat itu istilahnya adalah ada yang menyebut aptitude, ada yang menyebut giftedness ya, giftedness dan seterusnya ya. Jadi nanti gunakanlah kata kunci itu untuk menelusuri literatur. Tahu jurnal ya, jadi nanti sumbernya jangan blog, nggak boleh. Jangan makalah yang tidak jelas dia dipublikasikan di mana ya. Makalah yang itu bukan terbitan ilmiah, jadi hanya ada tulisan lalu diupload di internet, tidak jelas ini siapa penulisnya, tidak jelas ini terbit di mana, ini jurnal atau buku. Nah, jangan gunakan jangan gunakan sumber-sumber yang kayak gitu. Tapi harus jurnal atau buku ya, dan atau sumber-sumber yang lain yang jelas publikasinya ya. Nah, jadi nanti saya akan melihat sejauh mana upaya penelusuran literaturnya itu dari tabel itu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Jadi nomor, lalu di situ ada nama publishernya ya, penerbitnya. Kalau jurnal ya nama jurnalnya, kalau buku ya nama penerbit bukunya. Lalu judul artikelnya atau judul bukunya, lalu penulisnya. Lalu
ada kutipan menarik apa di situ. Itu nanti kontribusinya untuk mendukung apa? Konsep kah, teori kah, atau hasil risetnya yang akan kita perhatikan. Kan gitu ya, yang akan kita acu, kita ambil. Lalu kutipannya apa di situ. Sehingga nanti kalau kita punya ringkasan begitu, nanti menulis proposalnya, menulis laporan penelitiannya mudah, kita tinggal manggil-manggil saja nanti ya. Karena sudah ada, oh ini di halaman ini, di halaman ini, dan seterusnya. Nah, saya kira itu ya pertemuan kita pada malam hari ini ya. Ini memang pasti menuntut kita untuk banyak membaca ya, banyak berdiskusi, banyak bertanya, banyak merenung, betul nggak? Jadi sekali lagi saya ingin mengingat kembali ya, bahwa melalui mata kuliah ini kita ingin membangun dua budaya. Masih ingat ya, apa dua budaya itu? Coba diketik di situ. Kita ingin mengembangkan dua budaya, yaitu budaya apa dan budaya apa? Oke, Muhammad Fikih ya, cepet dia nulisnya ya. Budaya riset dan budaya sastra. Oke, good ya. Jadi melalui mata kuliah ini kita ingin mengembangkan dua budaya, budaya riset dan budaya sastra. Saya ucapkan selamat belajar ya. Jadi ini memerlukan ketekunan, keseriusan, ketulusan, kesabaran ya. Dan tidak ada niat apapun, semoga niat kita sama, yaitu semata-mata untuk mengembangkan keilmuan ya. Semata-mata untuk menuntut ilmu ya, mengembangkan pengetahuan, dan mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik ya. Saya ucapkan selamat belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.